orang keraton besar, Pangeran Adipati Pakuningrat diundang, air minum beliau diberi racun. Oh, diracun berarti ya? Racun. Dan meninggal? Iya, meninggal. Sampai nanti bubarnya kerajaan. Ya, pemirsa perlu dipahami dari awal penembahan, kepangeranan, dan Kasultanan, dan sekarang Cakraningrat itu ternyata selesai ke Cakraningrat 4. Setelah Cakraningrat 4 ini berubah namanya menjadi Cakra Adiningrat. Sebutan trahnya itu Cakra Adiningrat setelah Cakraningrat 4. Nah, lanjut. Ini menarik terus ya. Ini enggak menarik. Jadi Panembahan Cakra Adiningrat 5 itu umpamanya tidak merubah sebutan trah, itu Pangeran Cakraningrat 5 beliau itu. Kalau tidak merubah ini, ya Cakraningrat 5. Tapi setelah ini biasanya yang dipakai oleh para keturunan ini apa istilahnya yang dipakai? Ada yang tetap memakai Cakraningrat, 5. ada yang memakai Cakra Adiningrat, termasuk saya. Oh, Cakra Adiningrat aja. Saya memakai trah Cakra Adiningrat. Karena itu juga nanti menjadi gelarnya Sultan Abdul Qadirun. Cakra Adiningrat 2. Ya, biar lebih salpa gitu ya anunya. Kereta ini. Iya. Cakra Adiningrat. Tapi tidak salah juga ketika ada sejarawan yang memberikan nama kepada Pangeran Tepacime ini bahwa yang kelima ini sebetulnya Pangeran Cakra kelima. Iya, betul. Meskipun menurut Teme ini Cakraningrat itu sebetulnya selesai di Cakraningrat 4. Selanjutnya itu Cakra Adiningrat. Itu versinya yang dipakai oleh Teme. Ya, sangat benar. Ya. Lanjut Teme. Lanjut ya. Ya. Jadi setelah Keraton Sembilangan ini dipimpin oleh Panembahan Sedomukti, beliau juga akhirnya berkeinginan memindah Keraton Sembilangan. Artinya mungkin beliau akan menghilangkan kenangan kepada ayahnya. Beliau memindah Keraton Sembilangan itu ke Bangkalan. Nah, Letaknya di Bangkalan, awalnya di Wang Bawang. Tahu Wang Bawang? Enggak. Wang Bawang mana teman? Tele Mas Fuad almarhum. Oh, Cokro. Mas Fuad senang saksak. Oh, itu Wang Bawang itu. Saya Mas Aliman. Kalau sudah bilang Fuad ini saya kayak Fuad bukan Mas Fuad itu ya. Saya dengan beliau panggil Mas. Beliau ke saya juga panggil Mas juga. Itu Wang Bawang. Jadi jangan lupa bahwa keraton pada zaman dulu itu transportasinya melalui air. Iya, transportasi. Jadi keraton itu mungkin di Gejaan itu. Gejaan itu. Gejaan Wang Bawang itu. Sak bere mencang saya. Sak bere ya di daerah itu memang ada banyak makam bangsawan ya. Dan gedung-gedung. Pratora gedung ya. Tapi akhirnya ternyata di sebelah utara Neng Pun Raja itu kan beda benteng. Ya, benteng. Itu bentengnya Belanda itu yang mengawasi keraton Wang Bawang ini. Jadi Panembahan Sedomukti loknya Mantibi lah cuan. Akhirnya memindah keraton ke Kodim sekarang. Posisi Kodim sekarang? Iya. Dekatnya ke Pendopo. Ya betul. Itu keraton, pindah dari keraton tempat Wang Bawang ke geser sedikit sebetulnya. Iya geser sebetulnya. Tapi menjauh dari benteng. Menjauh dari intayan Belanda. Ya. Ya seperti itu. Saya ingin memastikan juga pemirsa biar lebih paham juga. Jadi sistem pemerintahan dari Panembahan ke Kepangeranan sekarang ke Panembahan lagi ini berarti ya. Panembahan lagi, betul. Panembahan lagi ya. Iya. Panembahan lagi ini sudah dua. Kembali lagi ke Panembahan. Kemudian di Arsbaja Raden Pratano adalah Panembahan. Pangeran semuanya itu Raden Korban segala macamnya, Cakraningrat sampai Cakraningrat 4 itu Pangeranan ke Pangeranan, sekarang Panembahan lagi. Yang keratonnya dari Wang Bawang pindah ke tempat Kodim sekarang. Ya. Lanjut. Kodim ini ada 6 raja. Ya. Panembahan Sedomukti,
Kemudian Panembahan Ini berarti penembahan pertama. Iya, Di tahapan sistem pemerintahan di Keraton Bangkalan kelima. kelima. Ya. Panembahan Sedomukti. Sedomukti. Kemudian Panembahan Sedomukti ini punya putra sulung yang namanya Raden Jamali. Raden Jamali. Raden Jamali ini mestinya beliau yang jadi raja ya. Tapi beliau wafat masih muda. Dalam wafatnya beliau, Raden Jamali yang masih muda ternyata meninggalkan seorang istri yang kemudian punya putra bernama Raden Tumenggung Mangku Adiningrat. Raden Tumenggung Amangku Mangku Adiningrat. Mangku Adiningrat. Raden Tumenggung Mangku Adiningrat. Keturunan dari Raden Jamali. Raden Jamali. Nah, ini yang berarti kan cucu ke Panembahan Sedomukti. Berarti sebetulnya yang berhak untuk mengganti mahkota itu adalah Raden Jamali. Raden Jamali. Karena Raden Jamali wafat itu ke putunya. Jatuh ke cucu. Oh iya, cucunya Raden Panembahan Sedomukti. Iya. Cakraningrat 5. Iya. Jadi Raden Tumenggung Mangku Adiningrat ini setelah menjadi raja bergelar Panembahan Tengah. Panembahan Tengah ini cuma 10 tahun masa pemerintahannya. 1770 sampai 1780. Dan beliau wafat tidak berketurunan. Enggak sampai 400 kayak Raden Undaan. Lanjut. Jadi setelah Raden Tumenggung Mangku Adiningrat atau Panembahan Tengah ini wafat, beliau diganti oleh pamannya. Gitu? Iya, Raden Jamali. Ke paman? Ke paman. Paman itu berarti anaknya Panembahan Sedomukti. Ya. Adiknya Raden Jamali. Iya. Yang bernama Abdurrahman. Beliau naik tahta dan sistem pemerintahan menjadi kesultanan. Ke sini baru kesultanan. Iya. Panembahan tahap kedua itu Raden Sedomukti, terus Raden Jamali, putranya Raden Jamali. Betul. Dari putranya Raden Jamali ini hanya 10 tahun pindah ke pamannya. Disinilah perubahan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kesultanan yang cuma 2 masa. 2 masa. Karena nanti dari Panembahan ke kesultanan. Dari 2 Panembahan. masa itu. Ya. Sultan Abdurrahman Cakra Adiningrat I. Sultan Abdurrahman Cakra Adiningrat I. Dilanjutkan Sultan Abdul Qadir Cakra Adiningrat II. Dilanjutkan Sultan Abdul Qadir Cakra Adiningrat II. Yang Abdul Qadir nama ini ya. Iya. Itu juga yang banyak salah. Iya. Orang menyebut di luar Raden Abdul Qadirun bin Smith. Dari mana Smithnya itu? Dari putra Raden Abdul Qadir, Raden Abdurrahman. Ya. Nanti dulu saya bukan anti Arab, bukan. Bukan. Ini cerita aslinya, ini cerita ini. Ya. Jadi kalau band ini jangan dibuat main-main. Ada orang di YouTube juga itu. Saya juga mau protes gimana, saya tidak tahu cara. Ya, protes lewat sandasan ini selalu sama. Iya ini. Dari mana Abdul Qadirun bin Smith itu dari mana? Kok enak-enak nyebut begitu? Yang benar itu Abdul Qadirun Abdul Qadir bin Raden Abdurrahman. Yang benar. Karena Raden Abdurrahman atau Sultan Abdu ini punya putra 13. Yang nomor 2 itu Raden Abdul Qadirun ini. Nomor 3 Raden Palguna atau Raden Abdul Latif yang kemudian menjadi raja di Pamekasan. Pamekasan. Panembahan Mangku Adiningrat yang juga turun ke Mas Halili ini. Ke Mas Halili. Mas Halili maksud Pak TTM ini adalah mantan Kadis Bangkalan, Pak Ram Halili. Itu ada keturunan raja. Iya. Jadi kalau ketemu Pak Ram Halili harus Teh Halili ini. Teh Panci Halili. Iya. Dan Teh Panci Latif lagi ya. Oh iya. Teh Panci Iril. Iya, yang terkenal Teh Panci Iril. Itu yang dari Panembahan ini, dari Panembahan. Kalau Teh Panci Iril dari Sultan Abdul Qadir. Lain lagi. Raya beliau. Lain lagi.
Cuma bele kan? Bele keraton. Keluarga besar keraton. Ya, Mohon maaf para pemirsa, ini bukan bangga-banggaan soal keraton, jadi soal nasab saja. Karena memang sekarang keraton tidak bisa dibanggakan lagi. Enggak ada. Nah, nanti saya ceritakan akhir bahwa sistem keraton di Madura itu sudah dibubarkan oleh Belanda. Iya. Ada Racewi Ratu itu. Apa namanya? Lanjut dari cerita barusan ke Panembahan, ke Panembahan ini kan dua. Hanya dua ke apa? Panembahan Sedomukti, Panembahan Tengah, lalu ke Sultan Abdurrahman Cakra Adiningrat I, Sultan Abdul Qadirun Cakra Adiningrat II. Sultan Abdul ternyata Sultan Abdul Qadirun ini Cakra Adiningrat kedua. Oh iya. Ya. Ini kesultanannya sudah dua. Ada lanjutan dari kesultanan setelah ini? Setelah kesultanan yang kedua Raden Abdul Qadirun ini punya putra 46 dari 8 istri. 46. Tidak main-main ternyata Sultan Qadirun ini banyak istrinya. Iya. Itu kan masa raja. Iya, raja. Ketika Mas Fuad almarhum bilang ke saya, Mas Hamid, kalau saya bupati punya istri lebih kok orang jadi ribut. Saya jawabnya cuma singkat, Mas Fuad kan bukan raja. Beliau ketawa waktu itu. Karena memang sudah bukan raja. Raja itu ini kan kesultanan. Di raja aja sudah ada banyak sistem pemerintahan, Panembahan, Pangeran, kesultanan. Terus setelah Sultan Abdul Qadirun ini berubah sistem lagi ke Panembahan. Ke Panembahan lagi? Iya. Balik lagi? Jadi putra Sultan Abdul Qadirun itu yang ketujuh, namanya Raden Muhammad Yusuf. Pangeran Adipati Seto Adiningrat, gelarnya. Itu bergelar Raden Muhammad Yusuf, Raden Muhammad Yusuf Panembahan Cakra Adiningrat ketujuh. Mengambil urut dari Panembahan Tengah yang ke-6. Yang ke-6 tadi. Ya, ketujuh. Seperti itu. Ya, masih Panembahan ya. Panembahan. Jadi kesultanan berubah lagi ke Panembahan. Menjelang bubarnya keraton loh. Ini masih belum. Ini detik-detik akhir. Detik-detik akhir cerita bahwa keraton itu akan dibubarkan oleh Belanda. Masih tersisa ke Panembahan ke-7. Dua masa lagi. Panembahan Yusuf Cakra Adiningrat 7 dan Panembahan Ismail Cakra Adiningrat ke-8. Ismail. Ini Raden. semua cucu-cucunya Ki Abdul cucu dari Sultan Abdul Qadirun. Itu. Tapi ini kayaknya nggak ya Pak Teh. Apa namanya? Tidak lama-lama ya kekuasaannya. Tidak lama. 1862 sampai 1882. Iya, artinya nggak berabad-abad gitu ya. Kira-kira cuma 15 sampai 20 tahun. Beda dengan Sultan Abdul Qadirun itu masa pemerintahannya 32 tahun. Dari 1815 sampai 1847. Sultan Cakra Adiningrat ke-7 dan ke-8. Yang ke-9 nggak ada? Nggak ada. Jadi yang ke-8-nya terakhir? Mestinya ada putra mahkota yang terakhir. Yang namanya Raden Abdul Jumali. Abdul Jumali. Nah, gelarnya Pangeran Adipati Pakuningrat. Ya. Ini pangeran yang terakhir. Pangeran terakhir yang mestinya jadi raja. Tapi Belanda gak suka. Karena Raden Abdul Jumali, Pangeran Adipati Pakuningrat ini salah satu tokoh pangeran di Bangkalan terakhir yang sangat nyangkual ke Belanda. Jadi menentang Belanda. Jangan bubarkan kerajaan saya. Jadi beliau sudah tahu siasat Belanda ini bahwa ini keraton nanti akan dibubarkan. Sehingga beliau akhirnya Belanda kan biasa berhadapan-hadapan lo bengal, cak menturunnya nyelek, membokong. Nyari orang tukang pedeng kalau seperti itu. Tapi ini enggak. Jadi Pangeran Adipati Pakuningrat salah satu senjata Belanda musyawarah. Diajak musyawarah dalam keraton besar, musyawarah keraton besar. Pangeran Adipati Pakuningrat diundang, air minum beliau diberi racun. Diracun berarti ya? Racun. Dan meninggal? Iya, meninggal. Ini akhir cerita dari sebuah keraton Bangkalan. Ya, keraton Bangkalan. Jadi pangeran terakhir itu adalah Pangeran Adipati Pakuningrat. Ini yang terakhir sampai sekarang bahwa keraton itu dibubarkan dan dibubarkan oleh
Belanda. Tanggal 22 Agustus 1885. 1885. Jadi sejarah keraton di Bangkalan itu berakhir pada tahun 1885 dengan Pangeran Panembahan Pakuningrat. Pangeran Adipati. Pangeran Adipati, mohon maaf ya, Pangeran Adipati Pakuningrat yang mati diracun oleh Belanda. Situsnya ada di SMP 2 sampai ke utara. SMP 2 Bangkalan. SMP 2 Bangkalan. Ya. Di daerah sana. Rumah saya. Rumah yang saya tempati itu namanya Mandioso. Mandioso. Jadi tempatnya Pak Sultan yang terakhir ini. Bukan Sultan. Panembahan. Pangeran Adipati Pakunirat. Pangeran Adipati Pakunirat itu bahasa Madura, Pangeran Adipati itu gelar dari Rato Mageng. Rato Mageng. Tahu raja muda. Calon raja. Calon raja berarti Tapi Panembahan begitu sebetulnya adalah maknanya dalam Rato Mageng, dalam bahasa sekarang itu adalah calon raja. Calon raja. Pangeran Adipati. Pangeran Adipati. Sebelum dikukuhkan menjadi raja masih pakai nama Pangeran Adipati. Sebetulnya nama ini sebetulnya adalah sosok yang ingin dicalonkan akan dikukuhkan menjadi raja pada akhirnya. Itu pemirsa, harus disimak ini. Kalau nggak disimak nggak bakalan bisa ngerti. Ya kalau Teh Meme memang sudah mengabdikan dirinya, mempelajari dan segala macamnya tentang masa ini. Kalau yang tidak, ya jangan ngedap brus gitu. Audio Jungle.